Fems, bukan Yogyakarta namanya kalau nggak punya segudang menu kuliner tradisional. Bahkan saking banyaknya, kita aja suka bingung nih mau mulai dari yang mana. Nah, belum lama ini Fems, ada festival kuliner Mataram yang berlokasi di wilayah Bantul, Yogyakarta. Festival ini menghadirkan banyak jajanan khas Jogja Fems. Jumlahnya udah lebih dari 50 jenis. Nah loh, sebanyak itu kalau kita cobain satu-satu, wih bisa kenyang sampai 3 hari dong kita. Oke deh, kita mulai dari yang ini ya. Ini nih, salah satu ikon kuliner Bantul. Mie yang kenyal dan gurih yang masih bisa ditemuin di beberapa pasar tradisional, namanya mie pentil. Sebutan mie pentil diberikan karena tekstur mie-nya yang kenyal dan panjang. Memang sih mirip kayak pentil ban sepeda. Penyajiannya cukup sederhana Fems. Cukup dengan daun pisang sebagai wadah. Kemudian mie diberi cabai dan bawang goreng. Biasanya harga seporsinya ini cuma Rp2.000 aja. Nah, kalau yang ini namanya jenang gempol Fems. Sajian tradisional khas Jogja yang berisi bubur sumsum, gula merah, serta berkuah santan. Kuliner ini juga termasuk legendaris. Tapi sekarang udah gak banyak yang jual Fems. Bahkan di Yogyakarta sendiri. Padahal Fems, rasa bubur yang manis serta kuah santan dengan gempol yang gurih, wah nikmatnya gak ada lawan. Oh iya Fems, gempol juga merupakan makanan tradisional yang terbuat dari tepung beras. Kalau di Jogja, gempol ini memang biasa digunakan sebagai pelengkap bubur sumsum. Kalau kudapan yang satu ini juga termasuk legendaris Fems. Bahkan udah terkenal nih hingga mancanegara Fems. So, here it is. Lupis. Bahkan kue yang berasal dari tanah Jawa ini kerap kali diakuisisi menjadi makanan khas daerah lain. Ada 2 bentuk lupis yang umumnya kita ketahui Fems, yaitu segitiga dan bulat memanjang. Menurut sejarah, makanan dari beras ketan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Uniknya lagi nih Fems, kue lupis ini merupakan kudapan favorit Presiden Soeharto. Widih, enak kue lupis toh. Fems, Jogja emang identik dengan gudeg. Bahkan di Bantul sendiri punya jenis gudeg yang gak kalah populer. Namanya gudeg manggar. Yang membedakan dengan gudeg Jogja lainnya, gudeg manggar ini menggunakan putik bunga kelapa muda yang dipakai sebagai pengganti nangka. Menurut sejarahnya, menggunakan putik bunga kelapa muda ini sebagai pengganti nangka dianggap sebagai bentuk perlawanan pada masa penjajahan Belanda. Soalnya waktu itu buah nangka udah dimonopoli orang Belanda Fems. Godverdomme. Untuk cita rasanya nggak jauh beda dengan gudeg pada umumnya. Karena bumbu-bumbu yang dipakai ini juga sama. Bedanya terdapat pada teksturnya aja Fems. Kalau nangka empuk, sedangkan manggar lebih renyah. Kalau yang ini ada yang tahu? Ini namanya sego wiwit Fems. Isinya lumayan sederhana, macam lauk khas pedesaan seperti telur, ikan asin, dan sambal gepeng. Sambal gepeng adalah sebutan lain dari sambal kedelai yang ditumbuk. Kuliner khas Klaten ini berasal dari 2 kata dalam bahasa Jawa, yaitu sego yang berarti nasi dan wiwit yang berarti permulaan. Karena sego wiwit ini merupakan bagian dari tradisi para petani saat menjelang musim tanam. Oke, cukup makanan beratnya ya. Sekarang giliran dessertnya nih. Ada es gabus nih Fems. Saya yakin nih anak zaman now belum tentu tahu nih. Kalau zaman saya SD dulu, es gabus ini jadi jajanan favorit yang selalu diserbu tiap jam istirahat. Nah, es gabus ini terbuat dari tepung sagu yang direbus dengan santan, kemudian dibekukan. Meski teksturnya padat, tapi saat digigit empuk banget. Es gabus ini pernah ngehits loh pada era 90-an. Tapi seiring berkembangnya zaman, es legendaris ini mulai hilang dan jarang terlihat di pasaran. Mantul banget ya acaranya. Kalau udah festival kulineran, pasti gak bakal gagal deh. Apalagi buat yang doyan makan kayak saya nih. Harus datang tuh. Fems, nah coba lihat deh dandanan anak-anak sekarang, zaman sekarang nih. Wah,
Back to the 90s, pakai celana lebar-lebar ya. Pecel lele, penggemar celana lebar-lebar. Tapi keren, mereka bisa memodifnya. Walaupun pakai gaya jadul, tapi dipadu-padankan dengan gaya masa kini. Wah, daripada masa gitu, ya nggak? Oke, dan juga makanan pun juga begitu, fams. Nah, simak yuk liputan yang satu ini. Here we go. Fams, kalau mau cobain yang warna-warni dengan rasa manis plus kriuk-kriuk, cobain nih rangginang yang colorful ini, Fams. Setiap warnanya punya rasa, dan setiap rasanya bakal ninggalin cerita. Saik! Rasanya memang beda nih sama rangginang biasanya. Kalau rangginang biasa kan cuma gurih-gurih gitu ya, tapi kalau yang ini ada rasa manisnya. Bahan yang digunakan ini masih sama dengan rangginang versi zaman baheula, yaitu beras ketan yang udah dicuci bersih. Oh iya fams, beras ketan ini tidak mengandung gluten. Jadi cocok nih dikonsumsi buat orang yang sedang diet. Selain bisa membantu menurunkan berat badan, diet gluten ini juga bisa meningkatkan energi. Lanjut prosesnya fams. Beras ketan kemudian dikukus. Selain menjaga nutrisi pada makanan, proses pengukusan ini juga bisa meningkatkan kandungan gizinya. Karena pada pengukusan, kadar polifenolnya meningkat hingga 52%. Senyawa polifenol itu, fams, adalah senyawa alami yang berperan sebagai antioksidan dalam tubuh. Bahkan polifenol ini juga bisa membantu menurunkan resiko penyakit. Beras ketan yang sudah dikukus kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu dapur lainnya. Selanjutnya tinggal dibentuk, lalu dijemur deh. Sekedar info aja nih, fams, asal muasal rangginang bermula saat orang tua zaman dulu pengen bikin tape ketan, tapi kebetulan lagi nggak ada stok ragi. Sementara beras ketannya ini sudah terlanjur dikukus dan dijemur di bawah sinar matahari. Karena udah kering, tape ketan versi gagal itu langsung digoreng, fams. Nggak taunya malah disukai banyak orang. Nama rengginang sendiri ini berasal dari bahasa Sunda. Singkatan dari kalimat nyarai teu menang, yang artinya kira-kira mencari ragi tapi nggak ketemu. Jadi intinya, fams, rengginang adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari nasi atau ketan yang dikeringkan. Tapi beda sama kerupuk ya. Kalau rengginang ini nggak dianjurkan, sehingga butiran nasi atau ketannya masih terlihat jelas. Di balik rasanya yang mantul, rengginang juga memiliki simbol persatuan. Karena butiran beras ketan yang saling menempel melambangkan tidak mudah terpisah atau terpecah belah. Nah, untuk rengginang warna-warni ini, campuran rasanya berasal dari elmer yang dikukus hingga mencair. Kemudian dioleskan deh ke rengginangnya. Elmer adalah bahan atau topping siap pakai yang biasa digunakan untuk donat, roti, pisang nugget, jajanan kekinian lainnya. Ada 4 varian rasa manis dari produk UMKM Pangandaran ini, fams, yaitu rengginang rasa matcha, taro, pisang, dan coklat. Semuanya enak, fams. Tinggal pilih aja nih sesuai selera. Masih ada nih, fams, kudapan warna-warni yang menjadi idola pencinta kuliner. Tekstur luarnya renyah, dilebur dengan rasa manis dari isiannya. Sekarang kue ini udah makin berinovasi. Contohnya kayak Rainbow Sus ini, fams. Flanya yang manis dan lumer bener-bener menggugah selera, fams. Udah pasti bikin nagih sini. Sekedar info aja nih, fams. Sus merupakan adonan pastry yang diproses dengan cara direbus. Adonan yang dihasilkan berupa adonan lembut dan mengembang. Bahan adonannya ini berupa margarin yang dipanaskan sambil dicampur air. Setelah mendidih, kemudian dicampur terigu sambil diaduk. Kalau menurut asal muasalnya nih, fams, sus pertama kali ditemukan oleh seorang koki ratu Prancis pada tahun 1550-an. Jadi, waktu itu memang kue sus ini cuma buat ratu dan kalangan istana aja. Waktu itu susnya nggak pakai isi, fams, jadi cuma polosan aja. Ide untuk memberi isian pada kue sus baru muncul 200 tahun kemudian. Lama juga dapat idenya ya. Awalnya kue sus mulai dengan isian seperti es krim dan saus coklat. Kalau di Indonesia sendiri ada berbagai macam juga nih isiannya. Tapi yang paling disukai adalah isi fla yang berbahan dasar dari susu. Saat ini kue sus dianggap sebagai kue tradisional oleh masyarakat Prancis, fams. Lanjut ngolahnya, fams. Adonan yang udah jadi kemudian dibentuk dan lapisan atasnya diberi pewarna makanan. Lalu dipanggang dalam oven kurang lebih 30 menit dengan suhu 180 sampai 200 derajat Celcius.
Baru deh setelah itu masukkan fly yang menjadi isian atau topping dari kue sus ini. Jadi nih rainbow susnya. Seru juga kan dengan tampilan warna-warni begini? Kalau minat, langsung order aja nih ke salah satu rumah produksi kue yang ada di kota Garut ini fams. Pokoknya wajib dicoba deh. Yang enak-enak dengan warna yang memanjakan mata masih berlanjut di Ragam Indonesia Fams. Buat yang udah bosan sama dimsum yang gitu-gitu aja, sekarang waktunya mampir ke sini nih. Resto ini memang menyajikan dimsum yang bentuknya nyeleneh, tapi dijamin bikin hati bakal meleleh. Gimana nggak meleleh coba? Bentuknya aja cangkir sama teko kayak gini. Udah gitu di dalamnya ada isinya pula. Isinya kuning telur yang rasanya manis Fams. Terus ada lagi nih fams, bentuk hewan panda yang super gemoy. Panda ini sebenarnya termasuk jenis bakpao yang dihias dengan biskuit coklat. Masih ada lagi nih bentuk lainnya, seperti burung merak dan juga lumba-lumba. Gak cuma bentuk hewan fams, sampai aneka bentuk buah-buahan juga ada. Mulai dari jagung, labu, talas, apel, hingga durian yang ditata seperti ini. Pokoknya semuanya cantik, estetik, dan yang pasti rasanya enak dong. Nama restonya Kastil Dimsum. Lokasinya ada di jantung ibu kota, tepatnya di dalam area Mall Sarinah. Pas banget, bukanya juga belum lama fams, baru bulan Juni kemarin. Kastil Dimsum sendiri adalah restoran Chinese food mas. Selain menyajikan masakan Chinese food, kita juga ada berbagai pilihan dimsum yang menarik. Karena kita mengusung artisan dimsum, jadi ada berbagai dimsum yang unik. Selain unik dan enak, kita juga instagramable. Bukan cuma dimsum aja fams, di sini juga ada aneka pangsit yang dikemas berundak seperti ini. Sampai ada makanan beratnya yang mengusung tema oriental. Tapi emang sih signaturenya ya dimsum yang instagramable tadi. Fams, dimsum berasal dari negeri tirai bambu, tepatnya di wilayah Guangdong, di Tiongkok bagian selatan. Dalam bahasa Mandarin, dimsum berarti makanan kecil. Dimsum sendiri sudah ada sejak tahun 206 sebelum Masehi. Wih, lama juga ya. Kalau dulunya dimsum hanya bisa dinikmati oleh kalangan raja-raja, tapi kalau sekarang sih semua orang juga bisa makan dimsum. Bahkan yang dijual di kaki lima ini juga udah banyak fams. Oh iya fams, kamu tahu nggak bedanya dimsum sama bakpao? Yang jawab kalau dimsum asin, terus bakpao manis? Hehe, itu masih salah ya. Lagian kan ada juga nih bakpao isi daging ayam atau sapi. Yang betul nih, bakpao adalah salah satu varian dari dimsum. Makanan kecil yang satu ini emang banyak banget nih jenisnya. Beberapa yang sudah populer banget di telinga kita, diantaranya ada siomay, hakau, dumpling alias pangsit, dan tentu saja bakpao. Tuh, baru tahu kan kalau siomay itu varian dari dimsum? Dimsum biasanya disajikan sebagai pendamping minum teh. Nah, ngomong-ngomong minum teh nih, di sini ada yang unik nih. Penyajian tehnya dilakukan sambil beratraksi, mirip kayak film kungfu gitu, fams. Iya tuh, masnya akrobat mirip-mirip Jackie Chan. Hehe. Ini sih bukan cuma perut aja nih kenyang, tapi mata juga terhibur, fams. Apalagi kalau minum tehnya sambil menikmati senja seperti ini. Widih, nikmat benar. Tradisi makan dimsum sambil minum teh ini sendiri disebutnya yamcha. Makanya gak heran ya fams, dengan segala kelebihannya, restoran ini selalu ramai pengunjung, apalagi kalau pas jam makan siang. Memang sih, resto yang menyediakan artisan dimsum bukan cuma di sini doang. Sekarang sudah banyak di mana-mana. Tapi kebetulan kalau yang ini memang lokasinya strategis banget. Oh iya, hampir ketinggalan fams. Harga dimsum di sini masih bersahabat kok. Kisaran harganya mulai dari 30.000 sampai 150.000 aja. Fams, abis sholat subuh, wah saya ketemu sama Pak Haji. Ya, Pak Haji ngomong gini sama saya. Joy,
masih bawain Ragam Indonesia nggak? Ya, masih Pak Haji, alhamdulillah masih. Terus dia nanya, kok nggak ada liputan ke Sumatera Barat? Waduh, itu saya bingung jawabnya. Tapi ternyata, tenang Pak Haji, ya ada sekarang nih. Liputannya apa? Ini dia, tangkap Pak Haji. Ini dia Fems, yang bikin kangen kalau main ke Ranah Minang. Masyarakat Sumatera Barat, khususnya di wilayah Pariaman, punya tradisi unik nih saat menyambut tamu. Kerabat atau keluarga yang datang bakalan betah nih kalau udah disuguhin sama kue satu ini. Namanya kue saten Fems. Kue saten adalah jenis kue tradisional Minang yang kini udah jarang ditemukan. Selain identik dengan 3 lapisan warna menarik, kue ini juga punya cita rasa yang unik. Sensasi manis dari kuenya ini makin terasa menyegarkan dengan olesan selai jambu biji pada tiap lapisannya. Topping parutan kelapa di atasnya ini juga memberikan sentuhan gurih yang nikmat banget Fems. Dengan tekstur empuk dan padat, kue saten ini cocok nih sebagai pengganjal lapar sebelum hidangan utama datang. Mantep lah. Cus, yang mau order silakan hubungi saya ya. Hahaha, bercanda Fems. Sebagai kue tradisional, saten ini dia nggak butuh banyak bahan untuk ngebuatnya. Singkong menjadi komposisi utama bersama dengan jambu biji merah. Seperti membuat jus, jambu biji dengan daging buah berwarna cantik ini akan dilumat sampai halus. Pasta atau selai jambu biji inilah yang nantinya gak cuma memberi sentuhan rasa segar, tapi juga merekatkan tiap lapis kue saten. Sebenarnya sih Fems, kue saten yang khas dari Pariaman ini gak selalu memakai buah jambu biji sebagai selai. Semua tergantung selera dan ketersediaan buah yang sedang musim pada saat itu. Tekstur empuk padat bikin kenyang ala kue saten ini didapat dari singkong sebagai bahan utamanya. Wait, singkong ini banyak mengandung nutrisi baik bagi kesehatan pencernaan kita Fems. Singkong juga menjadi bahan pokok pengganti nasi yang pada masa lalu dianggap sebagai penyelamat nenek moyang kita, terutama saat beras sulit didapat. Oh iya Fems, warna-warni lapisan kue saten konon menggambarkan keanekaragaman budaya di negeri kita. Dengan segala perbedaan yang beraneka ragam, justru terbentuk menjadi satu keindahan. Nah, pada kue saten, selai buah jambu biji inilah yang menyatukan semuanya. Gak hanya cantik dilihat Fems, tapi juga nikmat disantap. Jambu biji memang menjadi komoditas buah unggulan dari Ranah Minang. Dari beragam jenis jambu biji yang ada, Pirawai Ampalu menjadi salah satu jagoannya. Pirawai dalam bahasa Minang ini berarti jambu biji, sedangkan Ampalu merujuk pada satu wilayah yang menjadi asal muasal jambu biji ini tumbuh dan berkembang. Selain memenuhi kebutuhan lokal Sumatera Barat, Pirawai Ampalu juga udah tersebar ke banyak kota besar di Sumatera dan Jawa. Bahkan udah masuk ke beberapa supermarket besar Fems. Berada di wilayah kota Pariaman, kamu gak akan sulit nih menemukan jambu biji yang tumbuh subur di kebun-kebun warga. Sebagian diantaranya bahkan dijadikan daya tarik agrowisata. Karena gak mengenal musim, Pirawai Ampalu atau buah jambu biji dari Ampalu bisa dipanen sewaktu-waktu. Buah yang bulat dengan warna kulit kuning kehijauan semakin menggiurkan dengan daging merah muda di dalamnya Fems. Apalagi rasanya yang manis menyegarkan. Dijamin bakal makin banyak deh yang suka Pirawai dari Ampalu. Oh iya Fems, yang punya jambu biji merah di rumah tapi bosan minum jus jambu melulu, ada tips nih, olahan jambu biji ala Ragam Indonesia. Boleh banget dicontek kok, yang pasti tetap bernutrisi dong. Malah kalau yang ini, anak-anak dijamin pada suka. Ini dia Fems, es krim dari jambu biji merah. Yuk, kita mulai bikin Fems. Pertama, haluskan daging jambunya dengan blender sampai halus. Lalu saring supaya sisa-sisa bijinya jadi terpisah. Tahan dulu ya, kita siapin nih bahan lainnya dulu. Kemudian masak air gula, lalu tambahkan garam sebagai perasa dan tepung kanji. Aduk rata sampai mengental Fems. Next, masukkan jus jambu yang udah di blender tadi. Lalu aduk lagi nih sampai tercampur merata. Berikutnya tinggal dicetak nih Fems. Nah, kalau yang ini terserah deh mau dicetak seperti apa. Setelah itu tinggal masukkan nih ke mesin pembeku. Biar tampilannya lebih menarik, bisa juga nih diberi stick ketika setengah beku. Kalau udah beku semua, tinggal angkat aja Fems. Dijamin deh, anak-anak pasti langsung ngumpul. Jangankan anak-anak, saya aja ngiler ngelihatnya.
Gampang kan Fems cara buatnya? Udah enak, bikin sehat pula. Gak perlu deh bahan-bahan yang ribet, apalagi bahan kimia. Wah, udah jam 6 aja nih Fems. Saatnya Joe Ricci dan tim Ragam Indonesia izin pamit dulu ya. Saksikan terus Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat mulai jam 5.30 pagi hanya di channel Trans 7. Selamat beraktivitas ya Fems, semoga sehat dan berkah selalu. Amin.